Ada cerita unik gitu. Zaman dulu, zaman orang-orang Arab dulu itu, orang tua itu, gini, orang tua itu makan duluan baru anak-anaknya gitu. Arab zaman dulu gitu. Urufnya, adatnya adalah orang tua makan dulu dan anak-anak baru setelahnya. Nah, Rasul ketika dalam pengasuhannya Abu Thalib dan keluarganya dan istrinya, ini berbeda sama anak-anaknya Abu Thalib yang lain. Dan beliau udah agak besar ya, umur 8 tahun. Tapi ya anak umur 8 tahun ya baru SD awal-awal gitu kalau di sini. Ya pasti masih kesana kemari ya, gitu. Mungkin yang ngajar TPG tahu lah ya gimana. Lebih benar, dan anak-anak yang lain kalau makan mau berebut gitu. Rasul enggak, Rasul menunggu dulu di pojokan. Rasul kecil ini nggak pernah rewel dan sebagainya. Artinya senang. Sampai ada suatu saat Abu Thalib mau berdagang ke Syam. Untuk pertama kalinya ya, dalam pengasuhannya Abu Thalib, Nabi Muhammad ini gandolin gitu. Oh ikut gitu. Lah, ini kenapa ini? Anak ini nggak pernah sebenarnya. Ya udah akhirnya dibawa. Dan itulah cerita. Akhirnya singkat cerita kita tahu long story short gitu. Kita tahu itu awal cerita. Nantinya ketika perjalanan ke Syam umur 8 tahun itu, dalam perjalanannya, nah rombongan ini mengalami banyak keajaiban. Bisa dibilang mukjizat, ya belum diangkat jadi nabi gitu. Tapi ini salah satu yang Allah berikan gitu. Sejak kecil sudah ada tanda-tandanya gitu. Rombongannya kemana-mana dinaungi awan gitu. Sampai lah dia di suatu tempat yang namanya kalau sekarang nggak tahu daerahnya namanya, tapi di tempat gerejanya siapa? Pendeta Kristennya. Siapa namanya? Masih ingat? Bakhiro, atau ada yang bilang Bukhairo ya. Itu penyebut beda-beda. Pendeta ini gitu, karena tadi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tiap hari itu memantau gitu. Oh, ada kafilah dari arah, dia tahu ya arah Arab dari mana gitu. Kalau dari sana nggak tahu rumah gerejanya nih kanan jalan atau kiri jalan nggak tahu, tapi intinya dia selalu memandang ke arah Arab gitu. Ketika ada kafilah, ditanyain esok, terus tanya dari mana. Sampai suatu ketika kafilahnya Abu Thalib ini dan rombongannya, kalau kafilah disebut kafilah itu sekitar biasanya untanya sekitar 20 disebut kafilah. Gede rombongan. Kalau cuma satu mah bukan kafilah, atau cuma dua kan nggak disebut kafilah dagang. Dan sangat berbahaya gitu kalau sendirian, kalau bukan orangnya ahli di padang pasir. Karena kan padang pasir itu mah kalau kena angin bisa geser jalan. Itu tumpukan pasir yang awalnya di sini jadi sini. Nah, jadi kalau bepergian selalu berombongan. Nah, sampailah di itu gereja. Lihat kok ada yang aneh nih gitu. Setelah dipanggil gitu, nyuruh apa bahasanya? Santrinya enggak ya. Kalau pendeta lah ya anak buahnya lah gitu. Terus disambut, dijamu makan. Parkirlah di depan gitu, di bawah pohon. Dan tadi karena umumnya orang Arab jahiliyah, pendetanya juga orang Arab karena di Syam masih Arab. Dia yang bapak-bapaknya makan dulu, yang orang-orang dewasanya makan duluan ke dalam. Rasul tinggal sendirian di luar. Dalam rangka juga selain karena si anak-anak juga untuk menjaga barang-barangnya. Gitu. Duduklah di bawah pohon. Gitu. Nah ketika di bawah pohon, nah ini pendeta kita lah. Ini kok aneh nih, pohonnya apa? Ngikutin tuh. Nah, Rasul duduknya di mana, pohonnya berupaya nyaunan lah gitu ya. Ngasih bayangannya supaya Rasul nggak kena sinar matahari. Terus ditanya, akhirnya itu siapa yang di luar gitu? Pendeta tanya, siapa yang di luar? Oh itu ini Abu Thalib jawab, oh itu anak saya. Tadi kembali lagi, ini prinsip-prinsip umumnya kalau belajar sirah. Kenapa orang-orang Yahudi, orang Nasrani tahu? Karena tadi ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Oh, ditanya karena sudah curiga ternyata. Dia ini enggak
ibunya sudah meninggal. Betul. Terus diasuh sama kakeknya gitu. Iya, ya kaget lah ya orang ini baru pertama kali kenal. Kenapa gitu? Kan bingung, masih bingung. Kenapa? Enggak, semua tanda-tanda kenabian itu ada dalam apa? Dalam diri anak ini gitu. Kecuali satu. Apa? Ya Anda bapaknya gitu. Masalahnya Anda bapaknya gitu. Bilang Abu Thalib gitu. Ya tentu dengan bahasanya gimana ini pembahasa gitu. Masalahnya lagi gitu. Gaduh bapak gitu. Akhirnya baru ngaku, Abu Thalib baru ngaku, oh enggak, saya pamannya. Bapaknya itu bagi bapaknya meninggal ya ketika usia. Iya betul. Terus dicek Rasul itu punya tanda kenabian yang semua nabi-nabi yang kita ketahui ya itu punya, yaitu ada ya daging di antara dua tulang belikat kan di sini. Nah, ada daging cap ya, kalau biasanya bahasanya di sirah-sirah mah cap kenabian stand. Tapi kalau ada orang sekarang terus ngaku-ngaku nabi, di sini ada menjelang mah diantar ke dokter bedah ya gitu. Jangan diimani ya, kalau ada diantar ke minta rujukan gitu ya, karena mungkin itu tumor gitu. Tapi kalau Rasulullah mereka ada nasnya beda. Sampai akhirnya tahu bener nih, ini calon nabi akhir zaman. Baiknya karena ini pendeta Nasrani, dan Nasrani dan Yahudi zaman itu mah udah bersih tegang, tahu bahwa kalau ini sampai ke Syam dihabisi. Karena apa? Karena mereka kan kecewa kan, nabi akhir zaman ternyata bukan dari golongan anak turunnya mereka, dari Yahudi. Mau nggak mau kita akan belajar ini gitu tentang siapa sih yang orang Yahudi itu. Apakah Yahudi itu agama? Yahudi ini dia sebenarnya dia suku Bani, suku yang didasarkan atas nama mereka. Jadi gini, ada orang namanya ini, ada orang namanya Yehuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nama lainnya Nabi Yakub ini nggak berarti, ini nggak cuma di sirahnya, sirah naik ke atas. Nama lainnya Nabi Yakub itu siapa? Israel ya. Ya Bani Israel itu merujuknya kepada anak turun Nabi Yakub, dan yang memang sama Allah ditakdirkan punya banyak cerita, mulai yang dari problematik, yang soleh juga ada, yang problematik juga ada, yang paling ngawur juga ada. Lah Israel sekarang negara ya, Israel sekarang mah negara, tapi Israel juga ada namanya Nabi Yakub. Yehuda itu salah satu, kita ingat ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara berapa? 12. Nah 12 ya. Ini itu ahada asyara kaukaba wa syamsa gitu. Yang 10 dari ibu yang pertama beda ibu, yang dua adalah Nabi Yusuf dan Binyamin gitu. Nah Yehuda ini masih yang 10 itu. Anak turunnya Yehuda inilah yang disebut Yahudi. Jadi dulu itu Allah ngasih ngutus Rasul, ngutus Nabi itu bukan untuk seluruh dunia, tapi untuk kota-kota, daerah-daerah tertentu. Gambarnya gini, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu satu zaman, benar-benar satu. Nabi Ibrahim itu di Babilonia. Nabi Lut agak geser dikit, dan dekat memang, sangat dekat. Nabi Lut kaumnya kaum apa? Kaum Sodom ya, dihukum sama Allah, dikasih hujan batu karena mereka nantangin. Sebelum malaikat diutus sama Allah ke tempatnya Nabi Lut, ke umatnya Nabi Lut, mereka mampir dulu karena dia tahu gitu, takut habis salam, terus ini ditawarin makan, mau makan, dimasakin sapi, nyembelih sapi dulu gitu, anak sapi. Enggak, kami nggak makan. Terus baru tahu, nggak tahu ya gimana membedakannya malaikat atau melayang atau gimana, nggak tahu. Akhirnya ketakutan, jangan takut, kami diutus. Ya, mereka diutus untuk ke Nabi Lut. Jadi mereka bertamu dulu ke Nabi Ibrahim, baru Nabi Lut. Zaman dulu mah gitu.
Jadi Nabi itu diutusnya untuk beda dengan Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh alam.